gue berpikir ya kan, gue ternyuh, waduh, gue bukan apa-apanya dibanding si Om Dermawan ini ya kan. Beliau nggak banyak omong langsung melakukan tindakan sesuatu ya kan? Daripada gue ya kan yang banyak ngoceh tapi nggak berbuat apa-apa, bener nggak? Halo, jumpa lagi sama Bacot Aja Dulu ya. Udah lama juga nih kita nggak ngobrol ya kan. Ada seminggu gitu terakhir kita ngomongin soal Imlek ya. Nah, ngomongin soal Imlek itu kan malamnya gue agak ngabur dikit loh, lo tahu kan. Ngabur dikit menghindari interogasi yang nggak perlu gitu. Malam itu gue ngabur, gue inget banget. Gue ngabur, gue riding ya kan, motoran keliling kota gitu. Gue ngeliat sesuatu nih, gue ceritanya kan lagi riding gitu malam tuh, udah hampir tengah malam, jam 10, jam 11an, jam 10 lah. Terus setelah setengah jam riding kan, gue berhenti dulu tuh di pinggir jalan, gue mau ngerokok dulu ya. Gue berhenti dulu pinggir jalan. Terus gue lihat di pinggir jalan itu, di emperan tuh, di trotoar banyak yang tiduran itu, kayak tunawisma gitu kan, yang kurang beruntung lah ya. Mereka tidur beralaskan karung plastik, itu karung yang buat angkut barang itu loh, karung goni plastik, selimutan pakai itu dan segala macam, banyak gitu. Ada sekitar, gue lihat sih sekitar 7-8 orang lah. Ini gue ada videonya nih. Nah, tiba-tiba lagi gue ngerokok gitu kan, cas. Nah, tiba-tiba ada mobil putih nih berhenti di pinggir, set gitu, minggir dia kan. Terus ada bapaknya di depan yang nyetir, bilang itu tuh bagi katanya, bagi. Gue pikir bagi apa, terus ya mungkin ada anak buahnya di belakang gitu kan, buka pintu, langsung bagi duit men, set gitu kan, ke yang di pinggir itu, ke bapak-bapak ibu yang di pinggir gitu, yang tiduran di jalan itu. Pak, YouTube. Mau masuk channel nggak, Pak? Pak, amal jariah, Pak. Amal jariah. Aduh, hatur nuhun banyak atas nama teman-teman ya. Hatur nuhun, Pak. Siap, hatur nuhun, A. Di situ gue terenyuh men, ya kan, terenyuh. Ternyata di abad 21 ini, di zaman kayak gini masih ada orang baik gitu kan. Gue jadi ingat dua kata sebetulnya, altruisme sama filantropi kan. Itu suatu kegiatan, bukan kegiatan sih, apa namanya, karakter dermawan gitu kan, berbagi gitu, dibagi. Terus, nah ini gue cari nih definisinya ya. Altruism is the belief in or practice of disinterested and selfless concern for the well-being of others. Jadi maksudnya adalah kepercayaan atau praktek yang tanpa pandang bulu untuk kepentingan atau kebaikan orang lain gitu kan, tanpa pandang bulu, dermawan gitu. Dan setelah beres, dia masuk lagi mobil, jalan. Gue ikutin kan dari belakang pelan-pelan gitu. Dia tiap kali ngelihat yang itu, para yang tidur di jalan itu, dia langsung berhenti di ruas jalan itu, bagi lagi. Terus gue ikutin sampai beberapa ruas jalan lagi. Sambil gue berpikir ya kan, gue ternyuh, waduh, gue bukan apa-apanya dibanding si Om Dermawan ini ya kan. Beliau nggak banyak omong langsung melakukan tindakan sesuatu ya. Daripada gue ya kan yang banyak ngoceh tapi nggak berbuat apa-apa, bener nggak? Nah, di situ gue mikir kan, altruisme atau kegiatan beramal, berderma gitu kan, udah jarang sekali di dunia. Banyak kan ya kayak gue inilah yang banyak ngoceh tapi tidak melakukan apa-apa gitu kan. Gue ngaku aja gitu ya. Mungkin dengan ini bisa mengingatkan kita untuk lebih peka gitu kan, lebih sensitif sama kondisi di sekitar gitu. Walaupun sebenarnya altruisme
beda, gua tunjukin dulu ya bedanya altruisme dengan filantropi. Kalau filantropi biasanya mainannya orang berduit, dalam artian gini, misalnya perusahaan kan biasanya ada CSR kan ya, corporate social apa ya, corporate social responsibility kalau nggak salah ya. Jadi dia ambil dari keuntungan dia per tahun atau profit dia per tahun, dia sisihin sedikit untuk kegiatan amal bisa gitu ya kan. Ada tapi yang namanya korporasi udah jelas dia pun diuntungkan kan, disorot media, itu sarana promosi juga buat dia ya kan. Tapi yang nggak ada salahnya, bagus maksudnya, jadi berputar kan, nanti dia kesorot media, dia dapat promosi dari situ, produknya makin laku, profitnya makin gede, dia bisa bikin CSR lagi kan nantinya ke depan, kegiatan amal lagi ke depannya gitu, berputar terus kan, itu bagus, nggak ada masalah dengan gitu. Di zaman yang sekarang ini tuh udah jarang gitu, udah jarang banget, atau apa ya, gue yang nggak tahu gitu ya, banyak kan yang gue lihat tuh banyak orang ngocehnya doang gitu kan, tapi tidak berbuat sesuatu gitu. Atau yang disorot malah ya kan, yang sengaja pengen disorot gitu kan, motivasi orang beda-beda lah ya. Cuman dari pengalaman malam itu gue akhirnya ngambil kesimpulan, mungkin kita semua ini sekarang kurang peka sama kondisi sosial, kondisi lagi pandemi ini, lagi syarat duit, lagi susah, banyak pula yang kehilangan mata pencaharian gitu kan ya. Ini membantu lah, walaupun contoh si Om ini yang tadi di mobil itu kan nggak sustainable. Gue lihat sih dia nggak besar ngasih 10-20, tapi kan banyak gitu kan, mungkin itu bisa buat sekali makan untuk mereka atau gimana, tapi kan itu nggak sustainable, dalam artian itu nggak membantu mereka jadi punya mata pencaharian baru, dalam artian gini, ini kayak ngasih ikan tapi nggak ngasih kailnya gitu, nggak salah, tetap bagus, tapi kan alangkah baiknya jika dikasih kailnya. Misalnya bagi yang punya dana nih kan, dia bikin BLK misalnya, balai latihan kerja atau apa, terus disalurkan ya kan, dibuat produktif lagi, dikasih kerjaan gitu kan, itulah langkah lebih baik, ada pendidikannya dan segala macam gitu. Cuma ya gua nggak akan banyak panjang ngoceh kali ini, cuma nunjukin aja bahwa di tengah perkotaan ini ya kan, di zaman sekarang masih ada Robin Hood budiman gitu kan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh lah, meneladani ini semua ya. Oke, sampai jumpa di topik berikut, mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf bila ada salah kata, bacot aja dulu ya kan, kita nyumbang rame-rame bener. Oke, sampai jumpa, thank you.